Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Walillahil 'izzatu wa lirrasulihi wa lil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk menyauti daripada hayya 'ala shalah. Kita salat 5 waktu di masjid. Inilah jalan ulama, jalan-jalan jannah. Ud'u ila sabili rabbika, serulah ke jalan Tuhan, yakni jalan surga, yakni hayya 'ala shalah. Mari kita salat di masjid. Inilah kekuatan yang paling hakiki, sehingga bisa memicu daripada nusrullah, pertolongan Allah, sehingga kita bisa diberi kekuatan beribadah, yakni kekuatan sehat, kemudian kekuatan takwa, dan Allah tidak cabut kekuatan itu karena kita telah haqqul yaqin kepada zat Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, tanpa asbab maupun dengan asbab penciptaan itu, sehingga terjadi ilmu, terjadi sunatullah, hukum alam. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga disinilah pentingnya kita menghamba Allah. Jalan menghamba Allah adalah tunduk taat salat 5 waktu di masjid. Inilah jalan kecintaan kepada Allah. Apapun hebatnya kita, apapun kita mengucapkan keimanan, ucapan-ucapan itu harus dibuktikan secara empiris, yakni hayya 'ala shalah, kita mendatangi masjid. Inilah bukti kecintaan kepada Allah. 5 kali dalam sehari. Tanpa mendatangi masjid kita akan tergolong manusia sesat. Pembeda antara kafir dan muslim hanyalah satu, yakni sholat 5 waktu di masjid. Itu pembedanya. Yang tidak sholat berarti sudah kafir. Kategori kafir itu berdasarkan hadis Nabi. Saya tidak berani mengungkap kecuali itu adalah dari hadis Nabi, yakni pembeda antara muslim dan murtad, kafir, musyrik adalah sholat 5 waktu di masjid. Itulah pentingnya. Sholat 5 waktu akan membawa kita ke dalam kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah. Asbab apa kita tidak berpaling dari Allah?
Contoh berpaling adalah ketika panggilan Allah hayya 'alas shalah, kita tidak lakukan sholat, itu adalah berpaling dari Allah. Tidak ada kecintaan Allah kecuali itu dibuktikan dengan hayya 'alas shalah. Melangkahkan kaki ke masjid, itulah jalan yang hak, jalan yang benar, jalan hakikat. Insya Allah dengan jalan itulah kita diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan tidak diberi musibah yang sangat menekan kita, sangat memberatkan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah masalik. Sehingga kafarat daripada tidak melaksanakan sholat 5 waktu di masjid adalah sebagai gugur dosa adalah mati dalam terbakar, mati jatuh di pesawat, mati dibunuh orang, mati dibunuh perampok, mati sakit corona. Ini adalah kafarat daripada orang-orang yang melalaikan untuk menggugurkan dosa yang melakukan seruan sholat waktu di masjid. Kafaratnya itu, pendengar, dibunuh, dibantai oleh PKI, dibantai oleh komunis ateis, dibantai, dibunuh oleh musuh Islam. Ini adalah kafarat daripada pengguguran daripada mereka yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Berat hukumannya. Kalau kaum Yahudi Bani Israel tidak melaksanakan sholat di masjid dari Sabat 24 jam hari Sabat dari Sabtu, maka kafaratnya, penggugurannya ada jadi monyet mereka. Yang laki jadi monyet jantan, yang perempuan jadi monyet betina. Na'udzubillah. Demikian juga umat Islam. Kafarat daripada tidak melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, jelas itu lumpuh, stroke, dibunuh orang, kemudian dipenjara, kasus korupsi dan lain-lain. Ini adalah kafaratnya. Harus kita yakini kafaratnya. Kemudian mati dalam mengenaskan, yakni dimakan buaya, jatuh di jurang, terbakar rumah, meledak itu LPG. Ini kafaratnya, pendengar. Dibantai oleh PKI, oleh komunis Cina. Ini adalah kafaratnya. Kenapa? Mereka tidak menjalankan ibadah paling esensial, yakni yang menuhankan Tuhan. Kita menuhankan Allah. Buktinya apa? Sholat 5 waktu di masjid. Tanpa sholat 5 waktu di masjid kita nihil, tidak bisa dikatakan menuhankan Allah, tidak menyembah Allah. Adanya Tuhan harus disembah. Disembah adalah sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang rahmati Allah. Sehingga kalau kita yang tidak sholat 5 waktu pada zamannya Nabi Musa atau kaum Bani Israel, maka akan jadi monyet-monyet semua. Sudah berapa juta itu monyet, berapa ratus juta itu monyet yang umat Islam Indonesia tidak sholat di masjid ketika azan maghrib. Jadi sudah ratusan juta sudah monyet semua kalau jadi itu umatnya Nabi Musa atau Bani Israel ini. Sekarang kafaratnya apa? Tetap ada kafaratnya. Masjid kosong ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Mati dalam mengenaskan, mati dalam keadaan corona, mati dalam keadaan di penjara, mati dalam keadaan tsunami, mati dalam keadaan jatuh pesawat, mati dipukul orang, dirampok orang. Ini adalah kafaratnya. Maka hati-hati, jangan meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Berat ini, kafaratnya berat, hukumannya berat sebagai mengukur dosanya. Mereka sudah mengakui Allah Tuhan loh, Allah Tuhan, iya. Tuhan adalah konsekuensi, harus disembah, dipuji. Ya, ini sholat 5 waktu. Loh, kok mengaku menuhankan Allah tapi tidak pernah sholat? Ini adalah kekeliruan yang nyata dari umat Islam. Tidak ada kekuatan lagi umat Islam. Tidak ada kekuatan lagi umat Islam. Tidak ada lagi karena masjid kosong. Oke lah ada, tapi tidak sebanding dengan jumlah suatu penduduk warga atau makomi di suatu tempat ini yang akil balik. Hampir 99
ngorok tidak tidur saat hayya 'alas as-sholatu khairum minan naum subuh. Ini pendengar rahmati Allah, kabarkan satu kaum Allah curahkan ketika masjid full dari jamaah, yakni para akil yang sudah akil balik ini. Ini masjid full, pendengar rahmati Allah, sehingganya kita diberi kekuatan yang nyata, insya Allah kita diberi jalan-jalan nikmat rezeki yang nikmat, yakni rezeki yang tidak membawa laknat. Banyak rezeki yang membawa laknat, kita dilos rezeki, tapi kita juga dilos oleh Allah, yakni maksiat kita, na'udzubillahi min dzalik. Ini pendengaran rahmati Allah. Tausiah ini intinya adalah mengajak kepada manusia ke jalan Allah. Jalan Allah adalah 5 waktu ke masjid. Ini jalan Allah yang otentik, jalan kerahmatan. Ini pendengaran rahmati Allah. Kita sebagai hamba Allah, kita akui sebagai hamba Allah, kita akui Allah Tuhan, tapi kenapa hayya 'alas sholat tidak ke masjid? Ini adalah salah besar. Inilah yang disebut manusia kafir, yang tidak sholat 5 waktu di sudah musyrik, karena mengaku Tuhan tapi dia tidak memuja Allah, tidak menuhankan, tidak menyembah Allah, yakni sholat 5 waktu di masjid. Tunggu nanti Bapak Ibu akan dibantai oleh komunis bila tidak mampu memakmurkan masjid sholat 5 waktu di masjid. Tunggu. Tidak lama lagi Indonesia akan dibantai oleh kaum komunis Cina. Tunggu. Ini karena apa? Allah sudah muak kepada umat Islam Indonesia ini. Masjid kosong saat seruan azan. Ini pendengaran rahmati Allah, tidak main-main ini. Kafaratnya muslim yang tidak sholat di masjid jelas dibantai, mati mengenaskan, dibantai orang, dibantai kaum lain. Ini jelas, ini tidak perlu disangsikan. Ini kenyataan ini. Saat Bani Abbasiyah Barat, Cordoba, Spanyol, Grenada melupakan azan masjid, mereka dibantai habis-habisan oleh kaum Katolik, yakni Ratu Isabella dan Pangeran Ferdinand. Ini dibantai habis jutaan. Habis itu tidak ada lagi daulah Islam di Grenada. Kemudian juga di Abbasiyah Timur, yakni Baghdad, kasih habis oleh serbuan daripada Tartar, Mongol, Genghis Khan, Kublai-Khan. Habis mereka, dibakar semua kitab-kitabnya. Kenapa? Karena masjid mereka terlena subuh hayya 'alas sholatu khairum minan naum. Mereka lebih menuhankan tidur daripada menuhankan Allah. Itu kenyataan. Biarpun kita tidak menuhankan tidur, kalau kita mencintai tidur lebih besar dari mencintai Allah, yakni tidak sholat 5 waktu di masjid, itu juga merupakan suatu penghinaan kepada Allah. Penghinaan kepada Allah tidak ada artinya. Kita cinta kepada Allah, hayya 'alas sholat di masjid, tidak kena. Kita telah berbohong. Kita sebagai munafik. Neraka pantas untuk kita yang tidak sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang rahmati Allah, semoga mari kita ikhlas gerakan sholat 5 waktu di masjid, insyaallah. Amin. Kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.